Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Dartim. Selamat pagi dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan semakin sukses. Para pemirsa di seluruh tanah air, di mana saja pun berada. Pada kali ini saya akan mengupas tentang secara besar potensi keadaan alam Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Nah, saya kebetulan saya kelahiran Kabupaten Kapuasulu. Nah, menarik sekali kalau kita bicara tentang Kabupaten Kapuasulu. Secara geografis, Kabupaten Kapuasulu berbatasan dengan negara jiran kita, negara Malaysia, tepatnya di Sarawak, ya. Di kalau Indonesia ini Kecamatan Badau, ya. Nah, kalau dari ibu kota provinsi kurang lebih kalau menggunakan kendaraan darat itu kurang lebih ya 24 jam lah, dari Pontianak menuju ya ibu kota Kabupaten Kapuasulu itu Sibau. Nah, para pemirsa, ya, Kabupaten Kapuasulu memiliki ya berbagai potensi sumber daya alam yang berlimpah. Ya. Masyarakatnya juga Kabupaten Kapuasulu semuanya ramah, ya, karena ya memang budaya masyarakat Kabupaten Kapuasulu suka berinteraksi satu sama lainnya. Nah, jadi di sini ya, saya akan menjelaskan yang pertama ya tentang geografis Kabupaten Kapuasulu, ya. Kabupaten Kapuasulu merupakan salah satu kabupaten yang ya, cukup luas ya, di Kalbar ini, ya, di mana jumlah penduduknya sedikit, ya, kurang lebih jumlah penduduknya 200-an ribu lebih lah, ya, secara total. Nah, dengan luasnya ya secara geografis wilayah Kabupaten Kapuasulu ini, ya, sehingga untuk hubungan antar kecamatan ya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kalau untuk akses jalan ya, infrastruktur di Kabupaten Kapuasulu sudah cukup baik ya, hubungan antar kecamatan, jalannya antar kecamatan dari ibu kota menuju kecamatan rata-rata sudah bisa ya ditempuh dengan kendaraan mobil ya roda 4 maupun roda 2. Nah, para pemirsa ya, di Kabupaten Kapuasulu ini ya juga memiliki berbagai ya objek wisata juga selain pada ya produk yang dihasilkan oleh ya sumber daya alam atau potensi sumber daya alam. Nah, objek wisata yang ada di Kapuasulu ini ya walaupun belum dikelola secara maksimal ya, namun masing-masing kecamatan telah memiliki ya objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ya, dan juga ya dibantu oleh ya pemerintah daerah di dalam pengembangan objek wisata ya. Nah, ya saya akan menjelaskan yang pertama ya potensi sumber daya alam dan kedua objek wisatanya. Nah, potensi ya, sumber daya alam di Kabupaten Kapuasulu ini ya, yang paling ini ya saat ini banyak diusahakan oleh masyarakat ya, dikembangkan oleh masyarakat. Yang pertama ya arwana ya, ikan arwana. Ikan arwana ini merupakan ya, spesies ikan yang paling mahal ya di dunia dan yang aslinya berada di Kabupaten Kapuasulu ya, yang super rare, kualitasnya yang bagus dan digandrungi oleh luar negeri, baik oleh Jepang, ya, Tiongkok dan negara Eropa. Rata-rata negara Asia ya itu hobi untuk
eh, memelihara ikan arwana ya. Kalau Kapuas Hulu itu namanya ikan silo. Nah, hampir ya setiap buah rumah mungkin dari 5 ada 3 setiap buah rumah itu memiliki ya memelihara ikan arwana. Nah, arwana ini untuk mereka kembang biakan ya, dan mereka jual. Itu merupakan sebuah kegiatan home industry juga. Ada juga yang memelihara dengan kolam ya, peternakan ya, dengan melalui kolam di tanah. Nah itu juga ya merupakan penghasilan warga masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah dari tahun ya 80-an yang lalu ya, 87 ke atas lah. Nah, arwana ini kalau masih kecil ya mungkin sekitar usia 3 bulan kurang lebih 2 jutaan harganya sekarang. Nah yang kedua ya, sarang burung walet. Nah sarang burung walet itu ya dari 10 buah rumah mungkin ada 3 atau 4 buah rumah rata-rata mereka memelihara sarang burung walet, terutama yang di jalan lintas selatan, jalan negara ya, dari arah Sintang sampai Putu Sibau dan daerah-daerah Kapuas. Nah, ya, daerah-daerah Sungai Kapuas. Nah, itu ya potensi sarang burung walet itu ya, sangat menjanjikan di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ya Kabupaten Kapuas Hulu ya. Nah itu potensi kedua. Yang ketiga yang tidak kalah juga ya di dalam nah, meningkatkan pendapatan masyarakat Kapuas Hulu yaitu puri. Nah puri ini walaupun harganya ya per kilo ya mungkin kalau dari olah sekitar 60-an ribu di tingkat lokal ya, puri atau keratung. Nah ada juga dijual dalam bentuk masih mentah ya, dalam bentuk daun ya. Nah itu masih harganya masih ya bisa puluhan ribu. Nah puri ini ya ini sangat cocok sekali ya untuk dibudidayakan di tanah ya postur tanah Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan puri awalnya memang tanaman liar. Nah setelah diketahui ditemukan bahwa itu bermanfaat dan harganya ada, maka setiap buah rumah hampir setiap buah rumah di Kabupaten Kapuas Hulu ya mungkin sekitar 60-70% mereka memelihara atau menanam puri. Nah untuk merupakan tambahan penghasilan mereka selain daripada ya sawit maupun ya, perkebunan sawit pribadi maupun ya karet yang sama ini mereka hasilkan. Namun karet ini memang secara nasional harganya ya belum begitu menggembirakan, berkisar 10.000 per kilo. Nah itu ya diantara Bapak pendapatan besar. Nah ada juga pendapatan masyarakat di pinggir Sungai Kapuas ya, itu juga dari hasil ya alam seperti madu ya, madu lebah ya, kalau Kapuas itu namanya madu lebah muanyi ya. Nah madu lebah itu yang terbaik, bahkan dia asli walaupun itu diternak ya, kalau di danau-danau di Kapuas Hulu ya. Nah itu asli ya, hanya mereka memelihara ya supaya tidak diganggu nanti ya dikepling-kepling siapa yang nemu awalnya. Jadi mereka pelihara nanti setelah panen, setelah waktunya panen mereka ambil madunya dan mereka jual. Nah ya maka madu Kapuas Hulu sangat terkenal keasliannya ya di mana-mana. Nah itu ya selain pada itu lagi ya penghasilan masyarakat Kapuas Hulu misalnya dari sektor pertanian ya, perikanan air sungai ya, air sungai tawar ya, Sungai Kapuas itu memiliki berbagai cabang-cabang ya seperti danau-danau. Hampir setiap kecamatan ada danaunya. Nah di situ tempat numpuknya ikan. Nah ya, dengan adanya danau ya, ikan-ikan di Kabupaten Kapuas Hulu di Sungai Kapuas
itu tak akan pernah habis-habisnya. Berbagai jenis spesies ikan air tawar. Bahkan ada ikan yang juga cukup mahal untuk dikonsumsi, yang biasa ya dibawa ke luar, ya, ke luar negeri, ya, dengan negara-negara tetangga, seperti ikan sema itu sampai 1 kilo tuh 800 sampai 1 juta, ya, 1 kilo, dan dicari yang 3 kilo ke atas. Tapi ya, ikan sema ini masih belum bisa dilakukan penangkaran sehingga dari alam. Nah, pangsit dan yang lain lagi seperti kerupuk basah yang dihasilkan dari ikan belida yang ada di Sungai Kapuas, ya. Ikan belida juga karena sudah mulai langka, belum bisa ditangkar, ya, belum ditemukan cara penangkaran ikan belida, maka kemarin beberapa tahun yang lalu dikeluarkan peraturan oleh Menteri Perikanan agar tidak diambil ikan belida. Namun ya bagaimana juga, ya, yang melarang kan kita kan tak bisa mengontrol terus, ya, masyarakat bisa ngambil atau tidak ikan belida itu, karena itu ya merupakan sumber untuk membuat kerupuk basah yang merupakan makanan khas warga Kepulauan Sulu, ciri khas warga Kepulauan Sulu. Kalau ada ikan belida memang enak, ya kan. Nah, kemudian ada ikan betutu juga mahal, tapi udah mulai langka, ya, langka. Nah, belida juga belum bisa di budidayakan di kolam, ya. Maka ya, tapi ikan belida juga terus berkembang, ya, di alam bebas terus berkembang, ya. Dan masih banyak ikan-ikan lain yang memang ya bagus untuk dibuat kerupuk basah, seperti ya ikan lais, ya ikan gabus, juga ikan toman, itu juga bagus, ya. Nah, ikan-ikan itu kadang-kadang ya dihasilkan oleh masyarakat karena ada terlalu banyak dibuat ikan asin, ada juga dibuat ikan salai, ya, yang dari dikeringkan. Nah, rata-rata untuk kalbar ini, kalau untuk ikan asin, ikan salai untuk dari hasil air tawar untuk sampai ke Pontianak itu dihasilkan dari Kabupaten Kepulauan Sulu, maksud Sintang, Sanggau, dan seterusnya. Nah, itu pendapatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sulu memang luar biasa, ya. Dan masyarakatnya juga ya agresif di dalam melakukan kegiatan usaha home industry. Nah, ya. Nah, para investor, ya, dimanapun saja pun berada, baik di dalam negeri maupun yang menonton YouTube ini, ya, di luar negeri, nah, silakan untuk melakukan investasi, ya, di Kabupaten Kepulauan Sulu. Nah, yang kedua juga, ya, potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sulu di setiap kecamatan, mereka memiliki hobi wisata yang bagus-bagus, indah-indah, di mana ada air terjun, ya, rata-rata air terjun, ya, kemudian danau. Nah, di Kabupaten Kepulauan Sulu yang paling terkenal hobi wisata itu Danau Sentarum. Nah, Danau Sentarum ini tempat gudangnya ikan, gudangnya spesies ikan, ya. Hampir semua ikan ada di Danau Sentarum itu sendiri. Ada juga spesies hewan-hewan liar di darat, ya, di darat, di selatan. Tapi ikan yang terbanyak di Danau Sentarum. Danau Sentarum itu indahnya luar biasa pemandangannya. Nah, maka ada sebuah kesan kalau ke Kepulauan Sulu belum ke Danau Sentarum, itu belum ke Kepulauan Sulu sepenuhnya. Ya, saya sudah beberapa kali ke Danau Sentarum, ya. Nah, di sana juga ada bukit, ada villa di atas bukit, Bukit Tekenang namanya, ya. Enak melihat berbagai pemandangan dari atas bukit itu di, ya, Danau Sentarum. Nah, pemirsa, wisata yang lainnya yang lebih dekat lagi, ya. Kalau Danau Sentarum itu dia lebih dekat dengan Kecamatan Nangasoai, Jongkong, Selimbau, ya. Nah, tapi kalau dari Sintang yang paling dekat lagi ada namanya objek wisata Sarenggeri. Objek wisata Sarenggeri itu letaknya di Desa Nangangeri, Kecamatan Silat Hulu. Nah, tempoh hari saya juga pernah, ya, melakukan survei, ya, kelayakan, ya, tentang objek wisata tersebut.
objek wisata Saringgeri itu ya, dia dari air terjun ya juga, dan airnya berbatu-batuan. Sebenarnya kalau untuk arung jeram juga bagus kalau saat airnya pasang. Kalau saat airnya kecil, airnya terjun juga bagus. Karena apa? Di sekitarnya masih alami, pemandangannya enak, ya. Dan untuk mandi pun enak, ya. Di sana untuk foto-foto, untuk selfie, wah luar biasa bagus. Ya. Saringgeri, ya. Nah di desa Saringgeri itu dari Sintang ini kurang lebih pakai motor kurang lebih 4 jam lah, santai sambil ngopi 4 jam. Kalau kita terus langsung tidak singgah-singgah ya 2 jam nyampai ke desa Saringgeri. Karena dari ibu kota kecamatan Nangadangkan kurang lebih setengah jam ya. Nah, dari desa Bungkung mungkin kurang lebih 1 jam. Dari Sintang menuju Simpang Bungkung itu kurang lebih 1 jam 2 jam lah kalau kita tidak banyak singgah. Kalau singgah santai 3-4 jam. Nah para pemirsa, kalau merasa penasaran bagaimana bentuk ya objek wisata Saringgeri, ya, silakan kunjungi langsung ke desa tersebut. Desa tersebut juga sudah pernah mendapat bantuan ya dari pemerintah daerah. Kita akan jemput ke pemerintah daerah melalui ini tim yang mengelola objek wisata tersebut. Ya, sekarang sudah dibangun ya, infrastruktur jembatan dan memang terpelihara di sana. Ya, para generasi muda pada saat libur ya silakan yang karena itu lebih dekat. Saya ini bisa pakai mobil menuju di Saringgeri, apalagi motor. Nah, kalau pas musim durian, sana musim buah-buahan kalau biasa banyak juga ya, di Saringgeri, cuma itu dulu. Nah, ya, saya sayang sekali belum punya waktu untuk kesana lagi. Sudah berapa lama ya belum pernah sana setelah saya melakukan ya survei dan penelitian kelayakan bersama tim yang lain ya dari akademisi. Saya kebetulan sebagai akademisi di salah satu universitas di Kabupaten Sintang ini, bagian timur Kalbar. Nah, para pemirsa, kemudian di Silayelir ada juga ya, objek wisata air terjun ya, mungkin sudah dikelola juga oleh masyarakat di sana. Kemudian ada di Batu Buin ya, objek wisatanya juga ada di kecamatan lain, bahkan sampai di Kepulauan Tusibau ya, yang namanya ada Gurun Matahari. Itu luar biasa indahnya, mungkin sekitar 2 hari dari Tusibau, ibu kota Tusibau. Nah itu di Kepulauan Kapuas memang pohon jeram luar biasa ya. Nah itu ya diantara potensi ya objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sulu. Nah para pemirsa di mana saja pun berada ya, yang ingin berinvestasi ya untuk di Kalbar ini, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Sulu ya. Sebenarnya kenapa potensi yang bisa dikembangkan sangat banyak, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, yang bisa diajak kerjasama untuk membesarkan kegiatan usaha masyarakat ya, untuk kegiatan mitra ya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sulu ya, pemerintah daerahnya open terhadap investasi dari mana saja ya, untuk pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sulu. Nah ya, nah itu sangat menguntungkan. Pengembangan bidang arwana, pengembangan di bidang masaran keratung, pengolahan keratung ya, puri, kemudian madu ya, kemudian kalau sawit sudah banyak, bahkan sudah dari awalnya ya, perusahaan sawit. Mungkin pengembangan secara pribadi yang masih sekarang ini baru mulai meningkat ya. Artinya perkebunan pribadi. Kalau plasma udah dari dulu banyak perusahaan sawit di sana. Nah, kemudian ya potensi yang bisa dikembangkan juga di Kabupaten Kepulauan Sulu seperti yang saya katakan tadi ya, selain pada arwana ya, keratung, madu ya,
kemudian perikanan sungai, Kapuas, dan walet. Masih banyak lagi pengusaha yang bisa dikembangkan, bisa diajak mitra oleh para investor. Silakan datang ke Kapuas dulu, ya, temui, ya, lakukan survei, ya. Kemudian kerjasama melalui pemerintah daerah dan langsung kepada masyarakat, ya, yang memiliki kegiatan-kegiatan usaha, ya. Nah, itu jelas bisa menguntungkan kalau bisa. Nah, demikian, ya, sedikit secara besar yang dapat saya jelaskan tentang potensi sumber daya alam Kapuas Hulu dan keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang ramah-ramah, ya, keadaan alam yang menarik, ya, kepada para pengusaha di mana saja berada, baik di seluruh tanah air maupun di negara-negara lain yang menonton channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi, ya. Silakan Anda subscribe, like, and share jika ingin mendapat pencerahan-pencerahan, pengetahuan dan pengalaman melalui channel YouTube saya ini, Bung Darkip, ya. Salam sukses selalu dan tetap dalam keadaan sehat selalu.